Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah seorang di antara para sahabat Nabi. Pernah ia menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan dirinya serta sahabatnya yang nyaris celaka kalau tidak karena kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Suatu hari ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba disergap Usaid bin Hudlair, kepala suku kabilah Abdul Asyal di Madinah. Usaid mendorong Mus'ab dengan menyentakkan lembingnya. Bukan main marahnya dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengan sebelum itu. Padahal menurut anggapan Usaid, Tuhan-Tuhan mereka yang bersimpuh lena di tempatnya masing-masing mudah dihubungi secara konkret. Jika seseorang memerlukan salah satu di antaranya, tentulah ia akan mengetahui tempatnya dan segera pergi mengunjunginya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Asy'al. Tetapi Tuhannya Muhammad SAW yang diserukan beribadah kepadanya oleh utusan yang datang kepada mereka itu, tiadalah yang mengetahui tempatnya dan tak seorang pun yang dapat melihatnya. Demi dilihat kedatangan Usaid bin Hudlair yang murka bagaikan api sedang berkobar kepada orang-orang Islam yang duduk bersama Mus'ab, mereka pun merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan Asy'ad bin Jararah. Bentaknya, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini jika tak ingin segera nyawa kalian melayang." Seperti tenang dan mantapnya samudera dalam, laksana terang dan damainya cak fajar, terpancarlah ketulusan hati Mus'ab yang baik, dan bergeraklah lidahnya mengeluarkan ucapan halus. Katanya, "Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai nanti, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Sebenarnya Usaid seorang berakal dan berpikiran sehat, dan sekarang ini ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Yang dimintanya hanyalah agar ia bersedia mendengar dan bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan masyarakat mereka untuk mencari tempat dan masyarakat lain dengan tidak merugikan ataupun dirugikan orang lain. "Sekarang saya insaf," kata Usaid, lalu menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan. Demi Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah SAW, maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya, beralun, berirama, mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Dan belum lagi Mus'ab selesai dari uraiannya, Usaid pun berseru kepadanya dan kepada sahabatnya, "Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Dan apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" Maka sebagai jawabannya gemuruhlah suara tahlil, serempak seakan hendak menggoncangkan bumi. Kemudian ujar Mus'ab, "Hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah."
Beberapa lama Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali sambil memeras air dari rambutnya. Lalu ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Secepatnya berita itu pun tersiarlah. Keislaman Usaid disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'az, dan setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad merasa puas dan masuk Islam pula. Langkah ini disusul pula oleh Sa'ad bin Ubadah, dan dengan keislaman mereka ini berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Warga kota Madinah saling berdatangan dan bertanya sesama mereka, jika Usaid bin Hudlair, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi ke Mus'ab dan beriman bersamanya. Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah duta Rasulullah SAW yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu, dan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya. Mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Terjadilah perang Badar, dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka, hingga mereka berusaha untuk menebus kekalahan. Kemudian datanglah giliran perang Uhud, dan kaum muslimin pun bersiap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman, menyelidiki siapa yang sebaiknya membawa bendera. Maka terpanggillah Mus'ab yang baik, dan pahlawan itu tampil sebagai pembawa bendera. Peperangan berkobar lalu berkecamuk dengan sengitnya. Pasukan panah melanggar, tidak mentaati peraturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukannya di celah bukit setelah melihat orang-orang musyrik menderita kekalahan dan mengundurkan diri. Perbuatan mereka itu secepatnya berubah suasana, hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk, membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah dengan maksud menghantamnya. Mus'ab bin Umar menyadari suasana gawat ini, maka diacungkanlah bendera setinggi-tingginya, dan bagaikan auman singa ia bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju ke muka, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian diri pribadinya bagaikan membentuk barisan tentara. Sungguh, walaupun seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Berkata Ibnu Sya'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari bapaknya. Ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tak kala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Umayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul.
Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraih ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kalinya dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya. Dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang mulia. Dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana. Maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan ditakutinya itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram beroleh kepastian akan keselamatan Rasulullah. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berakhir. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman, namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Berkatalah Khabbah ibn Arad, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap keridhoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andaikan ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah kebagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput izkir. Betapapun luka pedih dan duka yang dalam menimpa Rasulullah karena gugurnya pemanda Hamzah dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik sedemikian rupa hingga bercucurlah air mata Nabi. Dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat dan kawan-kawannya, yang masing-masing mereka bagaikan merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapapun juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan berhenti sejenak dengan jasad dutanya yang pertama untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakannya ayat, di antara orang-orang mukmin itu terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Quran surat 33 ayat 23.
Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun akan lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut selai burdah. Setelah melayangkan pandangan sayu ke arah medan serta para suhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah suhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, sabdanya, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang pun muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu sekalian wahai para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.